tokoh nasional naon ya, aslinya mas santri, muridnya beliau, diajakin ke sini mau, alhamdulillah. Saya ingat lagi, ya Allah, dan niatnya pengen mulazamah, karena sekali lagi masih nggak bulat 7 tahun yang lalu masih dikelilinginya orang-orang seperti itu. Sekarang diizinin duduk bareng dengan beliau, dengan ayah bunda yang dirahmati Allah, orang soleh soleha, yang mana lagi yang didustakan nikmatnya. Beda banget. Kalau di situ kita datang izin, mohon maaf, datang dengan penghasilan, misalkan waktu itu pernah ada satu titik ya penghasilan bisa di satu hari 80 juta Ustaz. Haram tapi jelas ya. Datang dengan penghasilan kayak gitu, ketemu mereka masih bisa kagok tuh, karena mereka ada yang lebih besar penghasilannya, dan yang dibahas nggak jelas. Handphone lu masih gitu aja, mobil lu nggak ganti-ganti ya. Bahkan izin, mohon maaf, pertanyaannya kadang lebih aneh-aneh lagi ya. Simpenan lu nggak nambah-nambah, ada yang nanya gitu, mereka saling ngobrol ya, karena mereka sebagian sudah ada yang beristri, tapi naudzubillah ya, ketemunya sama orang-orang yang kayak begitu Zat. Ada istri di sana minta cerai ke suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima, ada di sana ya. Ketemu wanita cantik merawat diri, ternyata usianya 34 tahun, tapi karena merawat nggak kelihatan 34, lagi stres karena duduknya tidak terlalu jauh, kedengeran apa yang mereka obrolkan. Ternyata stres karena berencana pengen aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Kebayang aborsi 23 kali, kan nggak mungkin zinahnya cuma 23 kali itu. Emang stok cer apa lakinya ya. Stres, padahal jadi pujaan. Wanita-wanita mohon maaf di sana kan bajunya pada kurang bahan ya. Orang bagian paling dekil di tubuhnya biasanya dengkulnya agak gelap ya, dengkul kita. Dengkul mereka aja bisa lebih putih daripada wajah kita. Saking, wah mungkin kalau minum kopi kelihatan di tenggorokannya saking putihnya ya. Tapi mohon maaf, dan cari uangnya kayak gitu. Ada adegan ngelihat dia dibayar oleh, mohon maaf, pelanggannya gitu ya, om-om hidung belang, meskipun hidungnya terlihat tidak belang tapi disebutnya hidung belang ya. Dilemparin uang ke wajahnya sambil dibilangin, diteriakin, kalau pakai bahasa Indonesianya, oh punten, mohon maaf, nih buat lu pelacur begitu. Maka ketika ngelihat, ya Allah, ada fitrah manusia, perempuan pengen cantik tuh fitrah. Tapi ngelihat yang udah cantik aja nangis, dia mengutin uangnya sambil nangis, sambil ngegerutu. Pakai bahasa Thailand memang, tapi kalau diterjemahin, ya Allah, irupku feomene, ya Allah. Ya kan kalau pakai bahasa Thailand ibu nggak ngerti nanti ya. Tapi kalau diterjemahin, ya Allah, hidup feomene tenanan, kire, ya Allah. Dipungutin duitnya sambil nangis ya. Nanti datang lagi, mohon maaf, pelanggan yang lain harus senyum lagi, harus ceria ya. Mau seperti apapun bentuknya, mohon maaf, pelanggannya yang datang, mau pelanggan yang nggak pernah mandi, aroma tubuhnya seperti apa, harus tetap ceria. Dan izin, katanya rata-rata sehari itu bisa, mohon maaf, melayani 10-13 pria ya. Dikelilingi dunianya itu seperti itu ya. Hari ini, ya Allah, makanya keterlaluan Allah itu baiknya ya. Diizinin bertemu dengan orang-orang soleh. Makanya kadang yang suka lupa kita syukuri itu, kenal sama orang soleh itu mahal demi Allah ya. Kalau sampai ada yang nanya, kok masa lalu seperti itu, pokok juga sering bilang layak diri ini dimatikan, aslinya waktu lagi maksiat di sana. Sekarang kok berani-beraninya ngomong di hadapan orang yang nggak pernah main judi, ngomong di hadapan orang yang nggak pernah jadi bandar judi ya. Kalau salah ngomong gimana? Alhamdulillah duduknya sama orang soleh. Salah ngomong pasti dikoreksi. Udah ini ngomong kayak gini kan bukan pengen bikin kalian kagum. Enggak, apa artinya? Satu dunia cinta tapi Allah benci. Justru dikoreksi bikin kita jadi tambah baik ya. Nyamuk aja mati karena tepok tangan, masa kita nyari tepok tangan melulu?
Terus jangankan kalau bicaranya salah, ketemu orang soleh itu nikmat ya Allah. Datang diri bawa dosa aja, ketemu orang soleh, dirangkul, ayo sini, yuk sama-sama jadi baik. Yuk. Nah, saya kayak belum baik, padahal di hadapan kita ya Allah belum baik apanya. Saya yakin yang duduk di sini nggak pernah ngelakuin dosa-dosa yang pernah saya lakuin. Demi Allah banyakkan saya, ya. Tapi ya begitu ketemu orang soleh. Kok nanti dikatain orang kalau datang ke pengajian, alah soalin, jawab. Ngaji itu bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Ya. Nanti berhasil jadi alim nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya namanya ge hamba, tinggal nurut weh. Takdir mah gimana Allah? Allah soleh, soleha, statusnya dia sekarang sosok share hadis kayak ngerti aja. Share hadis, datang ke pengajian bukan tanda orang soleha, tanda pengen jadi soleha. Baru juga pengen, belum tentu jadi. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya udah, nggak namanya dia hamba. Nggak pernah kita disuruh nentuin takdir. Kamu meninggal harus hafal segini, kamu meninggal harus hafal berapa? Nggak pernah disuruh. Ya, udah nikmat luar biasa. Ya, dan kadang kalau omongan orangnya dijadikan ilah di hati, ini yang capek, yang repot. Ya. Maka izinkan saya banyak mensyukuri nikmat yang begitu luar biasa ini, diizinkan bertemu dengan guru, dengan hamba-hamba Allah yang dipilih untuk hadir di sini. Kita berusaha ngambil hikmah aja ya, sama ngalap berkah dari beliau. Ya. Karena kalau bicaranya ilmu mah mungkin kalah kayaknya kita sama Syekh Google ya, Ustaz. Nah, Google mah masukinnya bahasa Indonesia dia bisa cariin, masukinnya bahasa Rusia dia bisa cariin. Cuman kan bedanya majelis ilmu itu ada hikmahnya dan ada berkahnya. Nanti berkah yang buat jadi beda. Makanya kalau misalkan kita mikir, kenapa ya kita, nabi, para ulama yang maksiat satu harinya sama tuh, sama-sama 24 jam, tapi kok beda? Ada yang setelah 24 jam hidup selama 24 jam selama 30 tahun, dia sudah punya karya dan manfaat, kita masih punya banyak utang dan masalah. Yang bedain apa? Keberkahan. Ya. Karena kadang waktu saya pernah nanya ke guru saya terkait gimana cara kita mencari tahu hidup kita itu Allah udah ridho atau belum? Hidup kita tuh udah bener belum sih? Ya. Hidup kita tuh sudah sesuai dengan yang Tuhan kita inginkan belum sih? Itu salah seorang guru kami jawabnya kayak gini, Zat. Oh, lihat aja hidupnya berkah nggak? Saya masih bingung. Contohnya berkah gimana ya, Zat? Secara teori mah udah pernah dengar kajiannya, berkah tuh ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi kalau contoh yang Ustadz maksud seperti apa? Beliau jawab katanya, lihat aja dalam seharinya cukup nggak buat semua-muanya, ya. Untuk menuntut ilmu cukup, ada waktunya, buat ngaji cukup, untuk orang tua cukup, untuk anak istri cukup, ya. Karena kita mungkin pernah ngeliat ya, entah tetangga, entah siapapun, ya, nyari duitnya dari gelap sampai gelap. Sebelum subuh udah berangkat, setelah isya nggak pulang-pulang, kayak enggak, banyak utang iya. Udah gitu nggak tahu ternyata kuota usianya habis duluan, naudzubillah. Enggak, duduk dulu ibu, ya, monggo. Ini baru datang serombongan. Masya Allah, sing nyaman ya. Sudah, lanjut. Ayo lihat gitu katanya. Cukup nggak katanya waktunya buat semua-muanya? Karena ada yang sama tadi seharinya 24 jam tapi nggak cukup. Maka saya izin memperhatikan bagaimana pola hidup beliau. Ya, ternyata harinya beliau itu dimulai dengan biasanya bangun paling telat 3:30. Kadang bisa jam 2, jam 3.
tentu untuk sholat tahajud dulu ya. Dan beliau mengamalkan jadi cabut dari sana. Alhamdulillah ya. Takut, benci sama kematian. Sehingga kadang ketika kita mikir lagi, oh pantesan skalanya imannya ternyata dibandingin sama anak-anak di Palestina. Ingat banget ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, cerita tentang ada pendongeng di hadapan anak-anak Palestina. Insya Allah mudah-mudahan semuanya udah pernah dengar. Jadi nanya beliau itu ke hadapan anak-anak di sana, siapa yang mau jadi presiden? Nggak ada yang angkat tangan satu juga. Siapa yang mau jadi dokter? Anak-anak perempuan mulai angkat 1-2 orang. Siapa yang pengen jadi pemain bola terkenal? Yang laki-laki 2-3 orang mulai angkat. Tapi ketika ditanya, siapa yang ingin jadi mujahid fisabilillah? Bahkan ada yang cerita yang lain, siapa yang pengen syahid? Syahid itu harus mati ya. Gimana caranya syahid kalau nggak mati ya? Syahid ternyata yang angkat tangan mah nggak ada, tapi semuanya berdiri dan ngapalin tangannya. Saya rebutan sebagaimana anak-anak bocah pada bertengkar ya. Saya duluan yang ngejar ayah saya. Enggak, saya duluan yang nyusul paman saya. Enggak, aku duluan yang nyusul kakak saya. Bedanya di situ ternyata ya. Oke, takut gitu nanti. Nggak usah bicara gitu ya. Kadang bicara lapar. Nanti kalau kita lapar nggak punya duit gimana? Ternyata bicara lapar itu, kita misalkan kalau ngaji kita Riyadhus Shalihin misalnya, di situ ada sebagian bab bicara tentang keutamaan lapar. Salah satu hadis yang dikutip, ada orang lagi sholat pingsan. Dikira gila, ternyata ketika bangun ditanya, oh ternyata dia saking laparnya sholat jadi pingsan. Apa komentar Nabi? Kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menanti dirinya karena menahan laparnya, niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Biasa, ini kirim lapar ya. Bahkan di kitab lain, kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam, beliau pernah mengutip di situ ada 4 persamaan dari semua wali-wali Allah yang pernah dia temuin, orang-orang soleh asli. Salah satu dari 4 persamaannya ternyata adalah mereka semua lebih sering lapar daripada kenyang. Ini bukan berarti kenyang jadi dosa ya, enggak. Ya, tapi memang lebih mudah untuk taat dalam kondisi seperti itu mereka. Bukan gak mampu beli makanan, enggak. Tapi kalau ia makan pun menunaikan haknya tubuh aja biar ibadahnya bisa maksimal. Nggak kalau misalkan sholat sambil nahan asam lambung perih kan nggak nyaman juga. Jadi ternyata bicara lapar gitu aja, tenang nih. Kadang izin ya, tapi waktu itu suka ngobrol kan. Kalau ada orang yang pengen banget jadi kaya, alasannya katanya cuma satu, yaitu karena belum pernah kaya. Jadi penasaran doang gitu ya. Makanya sampai ada istilah OKB. Kalau OKB apa bu? Orang kaya bloon ya, ngapunten gitu. Karena penasaran doang ya. Padahal kalau kita pikir ya, tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin daging wagyu import dari Korea, satu porsi cuma segini, saya udah tutup 800.000 segini ya. Bedanya di mana? Bedanya cuma 5 cm di sini. Kalau dia cadel berarti 3 cm ya. Kalau udah ketolong memang rasanya beda. Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging, kenyangnya beda. Podo lain. Podo lah. Podo. Apa yang lebih podo? Keluarnya sama-sama mambu. Metune mambu. Apa sih? Gitu ya. Nggak ada, ini makanan mahal banget kok. Oh iya, nanti kan keluarnya wangi. Iya, asli tetap bau ya. Sepatu 50.000 sama sepatu 50 juta masih bau kaki. Ini sepatu 50 juta wangi misalnya, enggak, tetap bau ya. Orang sampai bilang kebutuhan manusia zaman saya kelas 3 SD IPS, kebutuhan manusia tuh sandang, pangan, papan.
primer, sekunder, tersier. Ternyata ada yang keempat, kebutuhan ingin diakui orang lain. Oh iya, masa sih kok? Apa buktinya? Ya, contoh lihat kaki kita ada berapa? 2. Ya. Kakinya berapa? 5. Oh, mungkin pedagang kaki 5 ya. Betul ya. Kakinya 2 berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Nah, yang punya 50 pasangnya bilang, emang kenapa? Kan nggak kotak, nggak nyolong, nggak nyuri, emang nggak boleh? Nggak ada yang bilang nggak boleh, monggo. Apalagi kalau sesuai kebutuhan. Kan nggak mungkin mau pergi naik gunung pakai sendal hotel tipis ya, harus beli yang lebih tebal dan memang bahan bakunya lebih mahal. Wajar kalau lebih mahal ya. Tapi kalau belinya untuk diakui orang, capek asli ya. Calon mertuamu tuh lagi sholat di masjid, apa dandan dia ya, pakai sepatu yang baru, saking barunya kok sempit ya. Ternyata plastik yang ganjel di dalam belum dikeluarin ya. Kan kalau sepatu baru ada gitunya ya. Tapi asli, sebagus-bagusnya sepatu gak akan nginjek karpet masjid, pasti parkir di luar. Dan dijamin sholatnya lebih susah khusyuk daripada yang pakai sendal butut. Silakan kejar keutamaan saf terdepan, safnya para malaikat. Silakan. Ya, saya dekat pintu aja. Ya, Allah. Ya kayak, tapi Allah lebih mana? Nah, gitulah ya. Kerennya manusia. Coba udah gitu pulang hujan, sepatunya warna putih, tanah coklat kotor, tetap dipakai atau dijinjing? Manusia ya. Soalnya katanya hujan itu fasilitas dari Allah untuk mencari tahu kualitas tasnya para ibu-ibu. Kalau tasnya dipakai nutupin kepala berarti tasnya, jangan bilang murah, ekonomis gitu Bu ya. Kan relatif ya. Kan murahnya Raffi Ahmad mah beda ya. Kalau tasnya mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin bukan mahal ya, mungkin cuma kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Ya Allah, gitu lah ya. Ya gitulah kerennya manusia. Apalagi ini jam tangan, apa fungsinya? Melihat waktu, berarti jam dinding juga bisa loh. Kan nggak muat di tangan, oke, kita ke pasar misalkan. Ada jam tangan cuma 35.000, meskipun gambarnya gambar Dora. Bisa nggak melihat waktu? Bisa. Tapi di Jakarta ada jam tangan 5 miliar loh. Ada yang beli lagi loh. Di Wonosobo beli rumah 500 juta masih dapat ya? Masih. Berarti satu jam tangan seharga 10 rumah di Wonosobo. Kalau mobil saya ngerti kan. Mobil mahal memang larinya biasanya lebih kencang daripada yang murah. Kalau jam tangan mahal memang muternya lebih kencang daripada yang murah. Gitu ya. Jam tangan Bapak 5 miliar, apa kelebihannya Pak? Ini sejamnya setara 5 menit kok. Itu rusak berarti. Kenapa ini masih dipakai? Oh itu jam tangan pokok mahal nggak? 88.000 Shopee ya. Asli ya. Beneran kan? 88.000. Apa yang paling sakit hati itu siapa sih? Memang ada sebagian jenis orang yang diuji oleh Allah wajahnya tuh nggak pantas pakai barang mahal tuh nggak pantas. Ya ada aja yang diuji kayak gitu. Teman kami di Thailand demi mencegah dirinya dihina oleh netizen, jam tangan mahal asli beli, maka setruk bon pembelian jam tangannya dikantongin kemana-mana. Ya, tapi yang dihadapi netizen ya masih aja julid. Bonnya siapa kamu bawa-bawa? Capek ya. Kayak gitu lah mulut orang lah. Ya. Orang yang udah kaya asli ngerti ya. Kan kita bisa beli makanan sebungkus, mereka cuma sebungkus, kita 1000 bungkus. Yang udah kaya tahu 1000 bungkus emang perutnya muat. Enggak. Selapar-laparnya 2 piring juga udah kekenyangan gitu.
Tapi kalau misalkan ternyata bisa dibesokin, nggak akan seenak beli baru. Lagian besok bisa jadi udah basi. Terus gimana udah kepalan beli banyak? Sok lebih enak dibagi sambil menatap, melihat syukur dan berterima kasihnya mereka hanya karena sekotak nasi. Beda itu rasanya. Kalau bisa beli bangunan, villa, rumah gede, segede-gedenya bangunan, tidurnya di atas kasur. Segede-gedenya kasur 2x2 yang king size. Gak mungkin bapak ibu guling-guling ngegelinding ke setiap bagian rumahnya. Dengan jujur, yuk yang paling nikmatin villa mewah tuh siapa sih? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari di villa, seger nikmat ya. Tiap hari lari-larian di taman kayak film India ya. Mamang, Bibi, mau tidur di lantai berapa sayang? Enak kan? Tiap bulan digaji, nggak mikirin hisab. Coba yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Harus gaji karyawan, mau di aku nggak bisa, nanti kan ketahuan KPK ya. Makanya harus pakai nama si Mama ya. Gaji karyawan, maintenance kolam renang, ngisi token listrik. Malu villa gede ngisi token masa 20.000, harus banyak ya. Dan yang paling repot dihisap beneran ya. Yang kami lihat di Thailand tuh kayak begitu. Dulu ketika sudah mulai ngerasa jenuh, awalnya senang-senang aja nerima uang banyak itu. Tapi karena keberkahannya sudah hilang, saya mulai jenuh, gelisah, terus mikir pasti alasannya satu, yaitu mungkin saya cuma kurang kaya. Jadi gaul sama yang lebih kaya. Karena kalau 80 juta sehari kan baru 2,4 miliar sebulan. Kalau di sana ada yang sebulan tuh bersih 8 miliar, 18 miliar, lebih gede-gede ya, pada kakak-kakaknya. Uang bukan masalah bagi mereka. Anak kita bosen, paling minta uang jajan pergi ke warung. Anak mereka bosan ambil handphone, pesen tiket ke Singapura. Gak bawa koper, beli baju di sana. Malas bawa-bawaan, pulang gak bawa koper, bajunya ditinggal di sana. Padahal selembar kaos bisa 5 juta rupiah di sana ini. Kalau yang merek-merek bagus, ya. Pokoknya duit bukan masalah, ya. Tapi salah satu episode yang saya nggak bisa lupa itu abis ngebanggain anaknya kuliah di London, di Jerman. Mereka ngeliat abis bangga kayak gitu sambil makan di restoran mewah, wajahnya bisa tiba-tiba berubah ekspresinya pas ngeliat di seberang jalan di restoran tim tenda, kalau kayak kita makan pecel lele ya, angkringan, ngeliat ada seorang ibu lagi disuapin ini jeruk sama anaknya, udah dikupasin, serabut-serabut putihnya udah diambilin, dianterin ke mulut ibunya, dan tangan si anak udah standby di bawah mulut ibunya sebelum ibu itu ngelepehin, ngebuang bijinya. Dan wajah irinya bu terlihat lebih iri daripada seperti misalkan orang yang hobi mobil, belum pernah beli mobil, tapi datang ke pameran mobil. Kan paling agak norak ya, wih mobil, foto apa pelek gitu ya, misal gitu kan. Tapi masih ada cahaya kan di wajahnya, saya tinggal kerja keras kebeli ini mobil. Entah kapan meskipun nggak tahu, tapi masih ada cahaya. Si bos tadi yang penghasilannya nggak keukur, ngelihat itu putus asa. Saya tanya kenapa kok tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia nanya sederhana, lu lihat gua bis, karena saya lebih muda, saya manggil dia karena dia Chinese juga dan lebih tua, jadi manggilnya Koko. Kenapa kok? Lu lihat gua lah bro. Menurut lu apa sih yang kurang dari kita, dari gua tuh? Kita udah jauh-jauh nyari duit di sini, ngelanggar hukum, bertentangan dengan aturan, dengan segala macam resikonya. Dapat kita duit bro, tiap bulan, tiap hari malah. Tidur juga ngalir duit kita daripada pemain judi yang pada kalah. Tapi karena dia bukan muslim ya, tapi kalau saya bahasain, tapi demi Allah anak saya nggak pernah tuh kayak ibu yang di seberang jalan itu. Cerita kan dia, saya berusaha ngibur. Kan anak lo keren kok, kuliah di London, di Jerman. Kalau mau jujur, terakhir nelpon ke bulan lalu, itu juga minta duit. Gak minta duit, gak nelpon. Kita orang tuanya kangen, nelpon.
di reject tuh sama tuh anak, lagi dugem katanya sama teman-temannya. Giliran minta duit hari itu juga mesti dikirim, kalau nggak diblok coba WA orang tuanya. Lu pernah kuliah di luar kayak gitu? Kan ada anakku yang lain masih tinggal di rumah, yang sering keluar negeri tadi katanya, di rumah dia nggak pernah ketemu bro. Saya langsung ingat, iya sih rumahnya dari ruang tamu sampai kamar anaknya harus naik angkot sih. Itu gede satu rumahnya, ampun Zat. Dia di dalamnya ada lapangan bola lagi Zat. Luar biasanya. Kan di kamar anaknya lengkap, PlayStation, internet, komputer semua lengkap. Jadi nggak mau keluar. Jadi jarang ketemu sama anaknya. Kadang katanya rindu waktu masih sederhana, kumpul sama anak istri masih kecil-kecil, duduk di lantai, sofa juga nggak punya. Kemana-mana juga cuma naik Jupiter. Sekarang kemana-mana naik Lamborghini. Nggak boleh sebut merek. Lamborghini. Tapi garing gitu. Oh, ternyata mereka ngerasa kayak gitu. Bahkan ada sebagian yang sudah lebih sepuh dapat info, ini ternyata kenal juga sama ayah saya, masih satu circle. Ditemukan wafat 7 hari nyaris busuk di kos-kosan pinggiran kota. Ayah saya dengar berita itu dari kakak perempuannya, nggak percaya. Orang dia kaya kok, anak-anaknya pun mewarisi kekayaannya. Masa meninggalnya di kos-kosan pinggiran kota nyaris busuk 7 hari? Oh iya, ternyata hikmahnya saya merhatiin. Orang tuanya dulu ngajarin kayak gini ke anak-anaknya. Nasihatnya pendek, tapi kalau masuk ke hati anak-anaknya, naudzubillah. Orang tuanya sering bilang kayak gini, "Nak, kalau gaul sama orang nggak jadi duit, gak usah kenal, percuma, buang-buang waktu." Masuk kan ke hati anak-anaknya. Orang tuanya udah tua, sakit, udah warisan terbagi-bagi semuanya, nggak ada yang mau ngurus. Terus gimana nih ayah kita? Ada kos-kosan pinggiran kota cuma 700.000, kita taruh aja di sana. Ibu tahu kata taruh nih, ini botol nih, benda ditaruh, ada benda ya ditaruh. Ini bapak ditaruh, emang benda. Nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk. Pas salah satu pembantunya jenguk, air kencing menggenang, sampah berantakan, mayatnya udah meninggal 7 hari yang lalu. Dan demi Allah yang ngebunuh beliau bukan masa tua dan sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dia bangga-banggakan. So, jujur-jujuran, ibu punya anak viral, terkenal, banyak uangnya, tapi ibu diperlakukan seperti film Azab Indosiar, mau bu? Iya kan? Tapi misalkan anak ibu nggak bisa ngitung, matematikanya jeblok. Nah, ibu tanya ya, 2 tambah 2 berapa nak? 5. Ya Allah, misalkan ya. Tapi sholat subuh nggak usah dibangunin, dia udah bangun duluan. Nggak pas lagi nggak ada orang tuanya bisa ngajak anak-anak adik-adiknya untuk dijaga. Ibunya belum minta bantuan, udah nawarin bantuan, peka anak teh misalkan. Dan setiap hari rajin ngedoain orang tuanya. Pernah ngeliat kajiannya Ustaz Nuzul Fikri, katanya salah satu indikator orang itu soleh atau enggak, lihat aja dia sering nggak doain orang tuanya. Insya Allah itu asli. Kita meninggal nggak akan ditanya anak kamu udah centang biru belum, anak kamu udah pernah foto sama Raffi Ahmad belum, enggak, asli ya. Enggak akan ditanya ya. Oh mereka dia pada stres. Oke. Si bodoh ini masih gak percaya Ustaz. Saya pengen nyari, masa sih gak ada yang happy ending, meninggal dengan bahagia. Mampir ke kasino-kasino yang udah paling sepuh di sana, temuin karyawan paling seniornya, saya tanya, ini pendiri kasinonya kemana? Lu gak tahu, kan masih di penjara, dikhianatin anak buahnya. Oh, pindah ke kasino yang lain. Ini pendirinya kemana? Kan udah meninggal kena HIV/AIDS. Meninggal HIV/AIDS, tau gak kayak gimana? AIDS itu bukan penyakit ya, tapi HIV itu virus yang menyebabkan sindrom, namanya acquired immunodeficiency virus, disingkatnya AIDS. Nah, AIDS itu membuat sistem kekebalan tubuh kita tuh mati, jadi semua penyakit bisa masuk. Paru-paru kena TBC, mulut jamuran, badan kusta, kencing bernanah, pantat ambeien, semuanya. Karena semua penyakit bisa masuk. Bentuk fisiknya nggak ada yang bagus meninggal HIV itu. Buruk seburuk-buruknya. Ya.
Meninggalnya seperti itu. Pindah ke kasino yang lain. Ini mana pendirinya? Kan agak gila, anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Pindah ke tempat yang lain. Ini mana pendirinya? Tuh rumahnya di belakang, kaya masih hidup. Oh ada nih. Ternyata pas ketemu orangnya, pelanggan, bohong, stres. Kenapa? Anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Gak ada yang ending. Dan izin ya, saya cerita kayak gini bukan dari sudut pandang pemain yang dikerjain sama Badar tiap hari. Setornya duit rongkap ya. Berharap rezeki dari kakek Zeus gitu. Padahal rezeki dari Allah. Dan kurang ajarnya mereka main slot, main judi bisa bismillah tuh. Bismillah. Giliran makan nggak ngomong bismillah. Belinnya. Dunia mulai membosankan, yang ada di situ juga pengen berhenti, yang udah lebih lama nggak ada yang happy ending, kehilangan alasan untuk tetap di sana. Tapi takut saat mau pulang di Bogor saya ngapain? Mulai lagi dari nol. Aduh, pas lagi takut sama rezeki, Allah kenalin sama kajiannya AA. Ngeliat di tempat judi kan, kasih melihat handphone, buka YouTube, muncul kan rekomendasinya. Belum masukin keyword apa-apa, belum masukin kode apa-apa, ya. Terus muncul kajiannya cuma 5 menit kan, cerita tentang kalau kamu takut sama rezeki, tonton video ini gitu ya. Ternyata cuma nyeritain itu tentang janin anak kecil di dalam perut ibunya. Sebelum ini otak udah bisa ngebul mikirin masalah rezeki dan duit. Waktu otak kita belum jadi di alam rahim masih janin, dapet tuh. Ibu kita makan jengkol, makan pete, makan apapun, diserap oleh tubuh, diambil vitaminnya oleh aliran darah, dialirin, ada yang ke ibunya, ada yang ke anaknya. Pertanyaannya satu kata Allah waktu itu, so itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Masa kamu udah gede, bisa sholat, bisa kerja, bisa minta, segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya masalah rezeki? Buyar teman-teman. Tutup YouTube-nya, buka browser, pesen tiket, pulang. Nyantri ngaji dari hari itu sampai hari ini dia masih nyantri. Cuma rencananya kira-kira waktu itu masih ada plan B, rencana Bismillah kan hijrah, nyari ayat-ayat tentang hijrah, janji Allah teh apa aja. Sambil hijrah masih ada sisa uang di sana meskipun tinggal beberapa ratus juta doang waktu itu. Ya. Tapi sambil hijrah saya pasti sukses di Indonesia. Tapi mungkin kata Allahnya saya suka membayangin kayak gini. Mungkin Allahnya ngomong nggak ya, katanya mau hijrah, mau tobat, masa uang haramnya masih dipegang. Tapi nggak sanggup ya nggak buang semuanya ya. Ya Allah, nggak sanggup, terlalu melekat di hati. Tolong hamba ya Allah. Tenang, kata Allah kayak mungkin akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa para penolongnya yang pada datang? Tukang tipu datang semua ya. Teman dari kecil ngajak bisnis, yuk nih proposalnya, coba lihat, lu cuma naruh duit segini, tiap bulan dapat duit, tinggal ongkak-ongkak kaki, menguntungkan bukan? Ya juga ya, ini pasti jawaban dari hijrahku. Invest hingga detik itu sampai detik ini batang hidungnya tidak terlihat sampai sekarang, masih buron. Ada yang sama-sama jujur, bangkrut dibikin sama Allah, nggak ada yang beli, nggak laku jualan. Akhirnya mulai lagi dari nol, habis ngambok. Katanya hijrah ditolong, percuma, dongeng, sujud, sholat, mana nih janji Allah? Jadi setelah ngaji baru dia juga ya, ternyata pertolongan kan nggak sanggup ngebuangnya. Akhirnya sisa uang haramnya nggak ada yang kemakan gara-gara kejadian itu. Coba hijrah masih sambil makan duit haram, repot. Meskipun kadang dengan sesuatu yang kita nggak suka, tapi ternyata kita menderita itu wajar karena kita sih bahagianya dari yang aku suka. Ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka.
So, jujur ya, ini logika aja gini aja. Jawab sama-sama. Satu, apa kita semua punya keinginan? Punya, ya nggak? Orang pengen kaya, katanya kaya bahagia. Orang pengen selingkuh, katanya selingkuh bisa bikin bahagia. Orang korupsi, katanya banyak uang bisa bahagia. Semuanya pengen bahagia, betul? Berarti kita semua punya keinginan. Dua, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. Tiga, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka apa yang kita suka. Terus sejauh ini udah mengejar yang kita suka, kok masih sering menderita? Kok masih suka ngeluh? Kita harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi bahwa ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kita sih standar bahagianya so tahu nentuin sendiri. Percuma gaji segini, saya mah baru bahagianya nanti kalau udah centang biru, kalau followernya udah sebanyak dia, kalau rumahnya udah segede dia. Enggak. Padahal Allah udah nentuin bahagia itu adanya tuh di Quran, tinggal diikuti. Ada udah. Akhirnya mulai lagi dari nol, dari kajian di depan masjidnya ngemper jualan kaos kaki 10 ribuan. Tidak juga itu, insya Allah dampingin naik motor hujan-hujanan, hujan-hujan satu, saya pakai bawahnya, Tidak pakai atasnya, tetap basah sih. Kalau pakai setengah-setengahnya, nah itu mungkin belahan jiwa ya. Cie kok Denis. Thank you sayang. Masya Allah. Jualan kaos kaki ya, jadi kurir sempat paket di motor 60 paket 70-an atau ngetokin pintu tok paket. Nah, waktu itu mah nggak ada yang kaget, kok Denis yang ngatur? Enggak, boro-boro ya, siapa kok Denis ya? Malah diteriakin, udah lempar aja ke dalam. Lempar, lupa lo dia TCOT jadi penerangan. Ada aja ya. Enggak, tapi gitu ya udah kesini. Udah ada yang ngatur ini. Kata Allah udah pasti ada rezekinya terkapar di keranjang, nggak bisa apa-apa juga masuk rezeki lewat infus. Senyerah-nyerahnya sama kehidupan, pengen mati, udah tiduran di atas rel, keretanya juga udah lewat, masih nggak mati pak. Karena salah tiduran, keretanya lewat di rel sebelahnya. Salah info, tensi yang ada, wah itu ada yang lihat deh. Akhirnya ngajinya kayak gini aja ya, tapi mudah-mudahan ada yang bisa dipetik, menandakan bahwa udah paling senang tuh ketemu orang soleh. Lihat ya, sering ngobrol sama beliau loh, lisannya nggak berhenti ngedoain orang. Saya Masya Allah ya, Masya Allah. Dan kadang-kadang keutamaan orang-orang pernah ketemu guru yang lain, karena banyak beristighfar di malam hari. Ada yang berkeutamaannya karena sedekahnya, karena banyak menuntut ilmunya. Guru kita ini Masya Allah, lisannya ikhlas, terus selalu ngedoain orang lain. Dan benar ya, kalau kita berdoa bisa jadi nggak dikabul karena kehalangan dosa. Tapi kalau ngedoain orang lain kan malaikat doain hal yang sama buat kita. Dan malaikat nggak punya dosa. Makanya mohon ridhonya ya, datang ke sini ketika Satifah malah bilang terima kasih ya, asli dalam hati ngajakin Teh Indah yuk silaturahim yuk. Kita belum pernah ke rumah guru, belum mulazamah dengan beliau, kita minta doanya, minta berkahnya. Alhamdulillah, terima kasih bisa diizinkan ngaji bareng di sini. Mohon ridho mendoakan kami dan nasihati kami. Amin. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan Koh Denis, Teh Yunda, sekeluarga besar beliau. Allah memuliakan beliau, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas ilmu yang luar biasa, sharingnya yang indah luar biasa. Sekarang saatnya tanya jawab supaya lebih rileks sama yang sedang dialami oleh kita bersama tanpa berpanjang kalam. 3 pertanyaan dibuka dari sekarang. 1, 2, 1 lagi. Ke Bintang pengobatan. Boleh mikrofonnya diantar ke beliau? Maaf ya, ini mic-nya habis baterainya. Masya Allah.
Ahlan, ayahanda mau izin kepada beliau yang di belakang ayahanda, mau izin sebentar, izin. Iya, saya. Oh izin ayahanda, mau izin sebentar. Ahlan, Mas. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarif Hidayat, saya asal Dieng. Kebetulan saya sering mengikuti kisah Nabi Indonesia. Saya cukup terinspirasi dengan beliau. Pertanyaan saya adalah kita itu sama-sama belajar. Seperti yang disebutkan tadi katanya bahwa kita pengen jadi alim, kita pengen jadi terbaik atau kompeten Allah gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah gimana caranya kayak menentukan istiqomah dalam ibadah, dalam kita mendukung. Baik. Kemudian terakhir, ketika kita dulu pernah melakukan kesalahan kepada Allah, kita bertobat, apakah dengan tobat itu kita sudah selesai urusannya dengan Allah, atau setelahnya apa yang harus kita lakukan dengan Allah? Apakah hanya tobat saja begitu selesai atau tidak? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan, Ustaz, ngomong Ustaz. Suara ada ya, insyaallah. Ahlan, insyaallah. Baik, izin ya. Waktu tanya tentang istiqomah ke para guru, jawabannya ada yang pada beda-beda. Kalau ke Ustaz Adi dibilang mesti tahu ilmunya, dalam artian contoh, oh amalan ini keutamanya apa sih, kalau ditinggalkan apa sih, ya. Ada orang bisa termotivasi untuk itu. Dan bahkan ada kitabnya Syekh Al-Munziri, kitab Targhib wa Tarhib, itu anjuran dan ancaman. Jadi satu amalan itu dikasih keutamanya apa, kalau ditinggalin kerugiannya apa, itu lengkap semua ibadah, ya. Itu Masya Allah. Dan sudah ditahrijz ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, jadi Sahih Targhib wa Tarhib dan Namziri. Itu ada yang bisa termotivasi dengan itu. Tapi yang paling pertama jelas paling penting harus minta tolong dulu aja ke Allah. Kadang-kadang kita kurangnya minta tolong ke Allah nih. Contoh, gimana ya biar bangun tahajud, udah alarm 3, minta bangunin tetangga, minta bangunin teman-teman, kok masih gak bangun. Kadang ketika ditanya, udah minta tolong belum ke Allah? Iya juga ya. Habis sholat isya aja coba ya Allah saya pengen bangun tahajud, meskipun gak pakai alarm, kalau Allah udah mau bangunin udah, pengen pipis, digigit nyamuk, gempa bumi, tsunami, jangan aja terlalu kejam gitu ya. Ada, bisa aja bangun ya. Selanjutnya, kalau saya pribadi mah yang paling ngefek, ingat sama dosa. Kadang ketika mikir ya Allah nanti bakal cita-cita sama-sama ke surga, yang rajin ibadah sama yang rajin maksiat ya sama-sama pengen dapat kebaikan setelah kematian. Tapi kalau melihat orang ya Allah, dia zuhur 2:30, asar 5:30, subuh 8:30, seumur hidup gak pernah duha dan tahajud, kira-kira bisa gak ya dia ke surga? Bisa, karena saya hakul yakin dia gak punya dosa sebanyak saya. Maka diri yang layak Allah matikan ini ternyata malah diizinin oleh Allah untuk bisa pulang ketemu guru ngaji, terus nggak mau baca lebih banyak, ngaji lebih banyak, ibadah lebih banyak, karena saya nggak tahu diri aja dia dapat malu. Dan utangnya lebih banyak, tapi nggak mau bayar lebih banyak, kan nggak masuk akal. Sedangkan kita sendiri nggak suka sama orang yang nggak tahu diri. Masa kita biarkan diri kita jadi orang yang nggak tahu diri? Sering juga wisata rohani, ketemu para guru, main ke kuburan, ya Allah dia lebih kaya dulu, tapi dimakanin cacing juga. Ke rumah sakit, ketemu orang yang kebebasannya terenggut, harus sakit. Ketemu anak-anak yang di rumah kanker waktu itu, divonis dokter usia saya tinggal 6 bulan kok, tapi bisa mereka yang ngajak bahagia. Itu amat sangat menghidupkan hati. Makanya itu juga salah satu alasan mengurangi banyak jadwal di TV kan. Ya gitulah ya, beda bahasanya sama ketemu orang-orang yang seperti itu. Ya, itu. Dan kalau pertanyaannya, apakah cukup dengan tobat aja begitu? Nanti ampunan yang saya tahu ada dua ya, ada wafurun, ada afun.
Apa bedanya? Kalau kata AA mah seperti ini. Kalau ghafur itu diampuni, tapi catatannya masih ada katanya. Tapi diampuni, tapi masih ada catatannya. Kalau afuun itu ampunan yang bahkan seolah catatannya juga hilang. Jadi di hadapan Allah seolah-olah kita nggak pernah ngelakuin itu sama sekali. Maka itu dijadikan doa yang paling sering dikumandangkan Nabi kalau di malam 10 malam terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kadang kalau yang kita bacanya sholatnya pakai riwayat yang di antara dua sujud, Rabbi fili warhamni wajhuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Kan depannya udah Rabbi fili, ampunan juga. Tapi kan beda, mohon ghafurun sama afuun. Ya. Dan kabar baiknya kata Allah di Quran surat 35, surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Ya. Kalau sekiranya orang buat dosa kontang hukumannya dari Allah, kata Allah gak akan tersisa satu makhluk yang bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan maknanya gak ada yang luput dari dosa. Atau yang kedua, dosa sekecil apapun kita tuh layak dimatiin sama Allah. Bahkan pertanyaannya kenapa masih ramai kayak gini? Walakin yu'akhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka sampai waktu yang ditentukan. Berarti ya sudah, kalau emang Allah udah gak ada niatan pengen ngampunin kita, mudah bagi Allah matiin waktu kita lagi maksiat. Kenapa kita masih dibiarin hidup? Udah maksiat berapa kali ini kok masih hidup aja? Berarti Allah masih nungguin kita tobat. Ya udah, itu aja yang diharapin. Ya. Apakah cukup tobat? Nggak tahu. Saya juga sampai sejauh ini nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Tapi ya udah, terusin di sini. Toh kalau emang Allah udah benci, udah jijik sama diri ini, udah dimatiin dari dulu. Ya, dan sering-sering bertemu para guru ya. Minta doa dari beliau. Allah bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, seluruh jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih dan seluruh kaum muslimin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin jamaah karena keterbatasan waktu, jadi cukup satu pertanyaan. Jadi mohon dimaafkan bila ada pertanyaan yang belum sempat nanti terjawab. Sebelum nanti dilanjut oleh tim, kita tentu saja akan berdoa terlebih dahulu. Dan salah satu doa yang ulama juga sering utarakan, doa agar Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. InsyaAllah kita akan ditutup dengan doa oleh kaum muslim. InsyaAllah musafir doanya mustajab jemaah. Karena beliau sedang safar, InsyaAllah doa beliau sangat mustajab. Safar jauh-jauh dari Bogor Kuningan Wonosobo. InsyaAllah doa beliau mustajab dan kita mengamini bersama-sama. Silakan Ustaz. Amin ya Allah. Izin ya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat sesama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Assalamu radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan mu'ayyin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allah berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja pada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya belajar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan Kau yang berkuasa nomor satu di hati kami ya Allah. Ya Allah, muliakan guru-guru kami ya Allah. Muliakan siapapun yang menjadi jalan ilmu bagi kami. Muliakan Ustaz Irfan dan keluarganya. Muliakan siapapun yang hadir di sini ya Allah. Jadikan kami pulang dalam keadaan seluruh dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Kami takut akan siksa, namun juga tidak layak atas surga-Mu ya Allah. Namun jika kami tidak bisa berdoa kepada siapapun, hanya kepada siapa lagi kami harus berdoa melainkan hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi dan muliakan kedua orang tua kami, angkat tinggi derajatnya, muliakan mereka, terima amal solihnya, ampuni dosa-dosa dan kesalahannya, izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Ya Allah, berkahi siapapun yang ada di Masjid Al-Fatih ini ya Allah, panitianya, guru-gurunya, santri-santrinya, aktivisnya, jamaahnya. Pilih kami menjadi hamba-hamba-Mu ya husnul khatimah ya Allah. Istiqomahkan kami dengan iman yang Kau titipkan di hati kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami kembali sesat setelah Kau titipkan iman dan ilmu di hati kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah, hafid-hafidah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, hafid-hafidah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka di atas kezaliman dan penjajah ya Allah. Jadikan siapapun yang Kau takdirkan harus wafat syahid husnul khatimah, anugerahkan surga tertinggi bagi mereka ya Allah. Kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Izinkan kami bisa berkumpul di surga dengan mereka ya Allah. Ya Allah, izinkan kami istiqomah dan menjaga iman dari-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.